Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan mengulas beberapa latihan soal yang terkait dengan P3K Guru Sosiologi bagian ke-23. Baik, kita mulai ya untuk soal yang pertama. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik memecahkan masalah lingkungan, Ibu Kartika menggunakan model pembelajaran project based learning dengan menugaskan peserta didiknya membuat karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya peserta didik berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? Apakah A. Portofolio, B. Penilaian praktik, C. Observasi, D. Tes lisan, atau E. Penilaian produk. Ya, ini adalah soal pedagogik. Karena di sini mereka membuat karya, maka di sini adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dalam kurikulum 2013 itu terdiri dari 4 ya. Dalam option ini portofolio termasuk, penilaian praktek termasuk, observasi itu penilaian sikap, tes lisan adalah penilaian pengetahuan, dan penilaian produk juga termasuk penilaian keterampilan. Nah, sekarang kita bahas apa saja penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan yang pertama adalah penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan. Penilaian produk bertujuan yang pertama menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. 2. Menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Dan tujuan yang ketiga, menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Contoh penilaian produk diantaranya adalah membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, mengaransemen musik, dan membuat naskah drama. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian proyek. Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Instrumen tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan, dan penyajian data, serta pelaporannya. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Dalam konteks ini, siswa dapat menunjukkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang suatu topik, memformulasikan pertanyaan, dan menyelidiki topik tersebut melalui bacaan, wisata, dan juga wawancara. Kegiatan mereka kemudian dapat digunakan untuk menilai kemampuannya dalam bekerja independen atau kelompok. Produk suatu proyek dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam mengomunikasikan temuan-temuan mereka dengan bentuk yang tepat. Misalnya, presentasi hasil melalui visual display atau laporan tertulis. Contoh penilaian proyek adalah melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia, jadi melakukan penyelidikan. Kemudian penilaian keterampilan selanjutnya adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan teknik untuk melakukan penilaian terhadap aspek keterampilan. Dalam panduan ini, portofolio merupakan kumpulan sampel karya terbaik dari KD-KD pada KI 4. Sampel tersebut pada dasarnya dikumpulkan dari produk yang dihasilkan dari penilaian dengan teknik proyek maupun produk. Portofolio digunakan sebagai salah satu data penulisan deskripsi pencapaian keterampilan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian praktek.
Penilaian praktek adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian praktek adalah kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Penilaian praktek bertujuan untuk dapat menilai kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilannya dalam melakukan suatu kegiatan. Penilaian praktek lebih otentik daripada penilaian paper and pencil karena bentuk-bentuk tugasnya lebih mencerminkan kemampuan yang diperlukan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Contoh penilaian praktek diantaranya membaca karya sastra, kemudian membacakan pidato. Jadi, jawaban dari soal tadi adalah penilaian produk. Ya, jelas ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Ketika guru A melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media seperti memutar video pembelajaran, CD, audio, atau menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena mempertimbangkan A. minat peserta didik, B. etnik peserta didik, C. kultural peserta didik, D. gender peserta didik, atau E. gaya belajar peserta didik. Karena di sini kata kunci di dalam soalnya di situ agar peserta didiknya memperhatikan, kemudian tertarik, kemudian senang, dan hasilnya baik, maka jawabannya adalah minat. Berikut ini adalah indikator dari minat belajar peserta didik. Yang pertama adalah perasaan senang. Apabila seorang siswa memiliki perasaan senang terhadap pelajaran tertentu, maka tidak akan ada rasa terpaksa untuk belajar. Yang kedua adalah keterlibatan siswa dalam kelas, kemudian yang ketiga adalah ketertarikan dalam mengikuti pembelajaran, dan yang keempat siswa memusatkan perhatian pada materi yang disampaikan oleh gurunya. Ini adalah indikator minat. Kemudian kita akan bahas terkait gaya belajar peserta didik. Jadi secara umum ada 3 gaya belajar peserta didik. Yang pertama adalah gaya belajar auditori atau lebih memaksimalkan indera pendengaran. Kaitannya dengan proses belajar menghafal, matematika dalam hal mengerjakan soal cerita, membaca, dan juga mengerti isi bacaan. Ciri-ciri pada anak yang gaya belajarnya auditori itu yang pertama, mudah ingat dari apa yang didengarnya, mudah mengingat apa yang didiskusikan, tak bisa belajar dalam suasana berisik atau ribut, senang dibacakan atau mendengarkan, lebih suka menuliskan kembali sesuatu, senang membaca dengan suara keras dan pandai bercerita, bisa mengulangi apa yang didengarnya, baik nada, irama, lebih suka humor lisan dibandingkan membaca buku, senang diskusi, bicara, atau menjelaskan panjang lebar, dan menyenangi seni musik. Namun, anak yang memiliki gaya belajar auditori itu juga memiliki kendala, yaitu sering lupa apa yang dijelaskan guru, sering lupa membuat tugas yang diinstruksikan guru secara lisan, kerap keliru mengerjakan seperti yang diperintahkan guru, dan kesulitan mengekspresikan apa yang dipikirkan. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar visual atau memaksimalkan indera penglihatan. Berkaitan dengan proses belajar seperti matematika, geometri, serta bahasa Mandarin atau Arab yang berkaitan dengan simbol dan letak-letak simbol. Perbedaan letak simbol bisa berpengaruh karena terjadi perbedaan bunyi. Ciri pada anak, lebih mudah ingat dengan cara melihat, tidak terganggu oleh suara ribut saat belajar, lebih suka membaca, lebih suka mendemonstrasikan sesuatu daripada menjelaskan, tahu apa yang harus dikatakan tapi tak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, kemudian tertarik pada seni seperti lukis, pahat, gambar daripada seni musik, dan sering lupa jika harus menyampaikan pesan verbal kepada orang lain. Kendala yang terjadi pada anak utamanya adalah visual motor, seperti terlambat menyalin pelajaran di papan tulis, dan tulisan tangannya berantakan sehingga tidak terbaca. Kemudian gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik atau gerak. Kaitannya dengan proses belajar yang membutuhkan banyak gerak, misalnya pelajaran olahraga dan percobaan-percobaan sains. Ciri yang melekat pada anak lebih banyak menggunakan bahasa tubuh, menyukai kegiatan atau permainan yang menyibukkan secara fisik, ketika membaca menunjuk kata-katanya dengan jari tangan, kalau menghafal sesuatu dengan cara berjalan atau melihat langsung,
belajar melalui praktek langsung atau dengan manipulasi seperti menggunakan alat peraga, kemudian banyak gerak fisik dan mempunyai perkembangan otot yang baik, serta menanggapi perhatian fisik. Kendala yang terjadi pada anak cenderung tidak bisa diam. Anak dengan gaya belajar seperti ini tidak bisa belajar di sekolah-sekolah yang bergaya konvensional di mana guru menjelaskan dan anak duduk diam. Anak akan lebih cocok dan berkembang bila di sekolah dengan sistem active learning, di mana anak banyak terlibat dalam proses belajar. Kemudian soal yang ketiga. Pernyataan berikut ini yang merupakan dampak positif mobilitas sosial adalah A. Memperlambat proses perubahan sosial, B. Mempercepat tingkat perubahan sosial, C. Disorganisasi sosial, D. Patuh pada atasan, atau E. Konflik antar kelompok. Yang positif ya, yang positif jelas bahwa B ya, mempercepat tingkat perubahan sosial. Jadi ada beberapa dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah mendorong kemajuan seseorang. Mobilitas sosial mengakibatkan status sosial seseorang yang tadinya rendah menjadi lebih meningkat. Misalnya mobilitas sosial yang terjadi pada negara kita di Indonesia sebelum dan sesudah penjajahan. Sebelum penjajahan, rakyat tidak berani memiliki mimpi dan cita-cita yang tinggi. Namun setelah merdeka, rakyat memiliki kebebasan untuk bercita-cita dan mengembangkan dirinya. Kemudian dampak positif yang kedua adalah mempercepat perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosial. Contoh perubahan sosial akibat adanya mobilitas sosial yang dipengaruhi globalisasi. Masyarakat Indonesia yang semakin cendekia dan berpengetahuan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat. Misalnya, dahulu banyak masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Namun semakin majunya zaman, masyarakat juga bisa bekerja di bidang industri. Kemudian dampak positif yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Terjadinya mobilitas sosial dapat mempengaruhi dan meningkatkan integrasi sosial masyarakat. Contohnya, ketika seseorang berpindah ke lingkungan sosial yang baru, maka ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai, dan norma yang dianut oleh lingkungan tersebut. Soal selanjutnya, masyarakat berbondong-bondong pindah ke kota-kota besar untuk mencari peluang kerja. Tentu saja hal ini menyebabkan berbagai masalah sosial pada kota-kota tujuan. Ditambah lagi, jika masyarakat yang pindah ke kota besar belum memiliki keterampilan yang mencukupi. Cara untuk mengatasi permasalahan pendatang di kota besar adalah apakah A. Urbanisasi dihilangkan agar tidak terjadi kepadatan penduduk, B. Mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah, C. Keberadaan pemukiman kumuh memang menjadi alternatif bagi pendatang yang belum mendapatkan tempat tinggal, D. Mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian, atau E. Memberikan pendatang modal usaha dan juga tempat tinggal. Ya, di sini cara mengatasi permasalahan yang paling efektif adalah B ya, mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah. Ya, tidak mungkin kalau A. Urbanisasi dihilangkan, itu tidak mungkin. Kemudian C. Adanya pemukiman kumuh juga harus diminimalisir. Kemudian D. Mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian karena lahannya memang luas ya. Dan E. Memberikan pendatang modal usaha dan tempat tinggal, ini juga tidak efektif karena di sini akan menimbulkan sikap ketergantungan, begitu ya. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Ketika peserta didik diminta untuk menyebutkan tumbuhan yang ada di sekolah, kegiatan tersebut merupakan pengetahuan, apakah A. Faktual, B. Prosedural, C. Metakognitif, D. Konseptual, atau E. Kognitif. Ya, diminta menyebutkan. Nah, dimensi pengetahuan itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah faktual. Pengetahuan faktual merupakan tahapan berpikir peserta didik yang tingkatannya paling rendah. Pengetahuan faktual berisi elemen dasar yang harus diketahui oleh para peserta didik pada saat diperkenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Pada umumnya, pengetahuan faktual muncul pada level abstraksi yang relatif rendah. Dua bagian jenis pengetahuan faktual adalah pengetahuan terminologi dan pengetahuan yang detail. Yang pertama adalah pengetahuan terminologi yang meliputi nama-nama, simbol-simbol, verbal, dan non-verbal tertentu seperti kata-kata, angka,
tanda dan juga gambar-gambar, misalnya gambar matahari, kemudian simbol stop, ya simbol parking, itu adalah pengetahuan faktual. Yang kedua adalah pengetahuan yang detail dan elemen-elemen yang spesifik, mengacu pada pengetahuan terkait peristiwa, tempat, orang, tanggal, sumber informasi, dan semacamnya. Misalnya, proklamasi kemerdekaan itu dicanangkan, dikumandangkan di tanggal berapa, kemudian di tempatnya namanya apa, kemudian proklamatornya siapa, ini adalah pengetahuan faktual. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan konseptual yang meliputi skema, model-model mental atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam psikologi kognitif yang berbeda. Pengetahuan konseptual meliputi 3 jenis. Yang pertama adalah pengetahuan klasifikasi dan kategori yang meliputi kategori, kelas, pembagian, dan penyusunan spesifik yang digunakan dalam pokok bahasan yang berbeda. Yang kedua adalah generalisasi yang cenderung mendominasi suatu disiplin ilmu akademis dan digunakan untuk memahami suatu fenomena dan memecahkan masalah-masalah dalam disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan tentang teori, model, dan struktur yang meliputi pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan juga generalisasi bersama dengan hubungan-hubungan di antara mereka yang menyajikan pandangan sistemis, jelas, dan utuh mengenai suatu fenomena, masalah, atau pokok bahasan yang lebih kompleks. Kemudian pengetahuan yang ketiga adalah prosedural yang merupakan pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu dengan prosedur atau langkah yang tepat. Pengetahuan tentang prosedur berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah baru. Pengetahuan prosedur meliputi pengetahuan keahlian, algoritma, teknik, dan metode-metode secara kolektif yang disebut sebagai prosedur-prosedur. Kemudian yang terakhir adalah materi atau pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan kesadaran dan kewaspadaan secara umum pribadi seseorang. Pada tingkatan ini, peserta didik difokuskan untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Dengan demikian, peserta didik akan mengalami perkembangan untuk belajar lebih baik. Jadi, pengetahuan metakognitif itu adalah thinking about thinking, jadi berpikir tentang berpikir. Ya, jadi mereka berpikir tentang pengetahuan yang sudah dipelajarinya agar menciptakan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Maka jawabannya adalah pengetahuan faktual, karena tadi diminta untuk menyebutkan benda-benda yang ada di area sekolahnya ya. Jadi jawabannya adalah pengetahuan faktual. Nah, demikian teman-teman pembahasan beberapa latihan soal ya, ada 5 latihan soal yang kita bahas pada malam hari ini, berupa latihan soal pedagogik dan juga latihan soal profesional. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.